Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Meliasari dengan NPM 2020280048 dengan mata kuliah Sosiologi Perencanaan. Di sini saya akan membahas mengenai teori sosiologi perencanaan. Next. Ada beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama itu Ferdinand Tönnies, yang kedua Emil Durkheim, ketiga karya George Simmel, keempat Oswald Spengler, yang kelima Robert Appert, enam Loisen Wade. Next. Nama-nama tokoh sosiologi dan penjelasannya perihal populasi, kepadatan, dan aspek ruang. Next. Yang pertama, tokoh sosiologi Ferdinand Tönnies ialah sosiologi pada bangsa di era pada bangsa Jerman. Menurutnya ialah memiliki konsep tradisional dan modern. Ia pernah menyampaikan teori ini. Teori sosiologi perkotaan adalah teori yang membedakan konsep tradisional dan modern. Adapun populasi yang ada pada banyaknya jumlah penduduk mencapai 800.000 penduduk pada tahun 1975, yang disebut kota formal dikarenakan di era tersebut umumnya jumlah penduduk yang tidak dibatasi, contohnya yang ada di Indonesia, yang mana perihal administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kota, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Kepadatan penduduk yang tidak dibatasi tersebut kota formal. Adapun aspek ruang berdasarkan fungsional daerah permukiman berdasarkan pusat. Misalnya perdagangan, industri, pemerintah, dan kebudayaan. Next. Next. Ketiga, teori sosiologi George Simmel. Karya George Simmel adalah seorang pionis atau pencetus yang menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri atau sebagai orang yang pertama. Adapun polusi yang terjadi dari segi konflik senantiasa berdiri sendiri dalam setiap ruang, dikarenakan pengetahuan yang harus dimiliki tujuan mendeskripsikan, mengklasifikasi, menganalisis, dan melakukan penyelidikan, menganalisis, dan tentang bentuk sosial yang terjadi di masyarakat. Kepadatan luasan masyarakat sebagai objek peran implementasi yang mana sebagai teori George Simmel masyarakat. Adapun aspek ruang dilihat dari wadah dalam hubungan mengenai bukan hanya sekelompok namun sebagai wadah masyarakat merasa aman. Dikarenakan wadah dalam tersebut bukan hanya kelompok orang saja, namun ada beberapa kelompok sebagai wadah atau tempat yang mana masyarakat merasa aman. Next. Yang keempat, teori sosiologi Oswald Spengler adalah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul tenggelam dalam siklus berulang. Dapat diketahui, pemikiran filsafat sejarah Spengler banyak dipengaruhi dengan hal ini, bahwa setiap akan melalui dalam perkembangan seperti manusia, adapun jumlah tahapan bahwa proses pertumbuhan bukannya ada tahap yang menuju kepunahan. Next. Yang kelima, teori sosiologi Robert Appert adalah salah seorang tokoh yang mempengaruhi perkembangan sosiologi, yang mana dianggap sebagai pelopor mazhab ekologi sebagai cabang ilmu sosiologi oleh Amerikan. Adapun polusinya, yaitu kepadatan penduduk yang tinggi merupakan sebagian besar penduduk yang berada di perkotaan. Dalam hal ini, aspek ruang atau ruang angka kemiskinan
pemakaian fasilitas secara bersama, sementara arus lalu terhadap lingkungan yang dapat dipastikan meningkat. Next. Yang keenam, teori sosiologi Lawswirth adalah bahwa kota dicirikan besar padatnya permukiman, heterogenitas penduduk yang secara sosial, budaya, dan urbanisme yang memiliki fungsi kepadatan. Dapat bahwa penduduk yang ketergantungan pada masyarakat yang mempunyai sosial yang dalam segi maupun kepadatan yang sangat untuk masyarakat perihal guna aspek tata guna lahan yang ditempati. Inilah dapat diartikan besarnya padatnya permukiman secara merata atau yang membuat masyarakat kota saling bergantungan satu sama lain. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.